Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Pertama, kita aplikasinya memang masih mencari yang cocok untuk Lebak. Yang kedua, memang kita harus mengedukasi itu. Sampah, pajak, yang kayak gitu maksudnya yang tanda kutip walaupun kecil ya, tapi maksudnya dari yang kecil ini kalau kita optimalisasikan yang besar juga gampang ketariknya gitu. Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, sistem penerimaan murid baru SPMB di Kabupaten Lebak masuk dilaksanakan secara offline. Pemerintah Kota Cilegon dongkrat pendapatan dari pajak dan retribusi sebagai modal pembangunan. Berikut berita selengkapnya. Sistem penerimaan murid baru SPMB di Kabupaten Lebak masuk dilaksanakan secara offline lantaran Dinas Pendidikan setempat belum menemukan aplikasi pendaftaran SPMB online yang cocok untuk masyarakat Lebak. Reporter Jalia Winarti melaporkan. Lebak semuanya offline. Kalau online, terpusat kita kayak provinsi misalnya itu online. Semua satuan pendidikan menggunakan aplikasi itu online. Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2024-2025 di Kabupaten Lebak masih didominasi oleh pendaftaran secara offline. Hal ini disebabkan belum meratanya akses internet serta keterbatasan pemahaman orang tua siswa terhadap teknologi digital. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Ibnu Wahidin menjelaskan bahwa pihaknya tetap memberlakukan sistem offline demi mempermudah proses pendaftaran bagi masyarakat. Ketika ada sekolah yang melakukan itu kan hanya lokalnya dia untuk memudahkan kerjanya dia. Kerjanya sekolah itu saja. Dan pada dasarnya sih ya masih offline juga. Pertama, kita aplikasinya memang masih mencari yang cocok untuk Lebak. Yang kedua, memang kita harus mengedukasi itu. Meski demikian, beberapa sekolah sudah mulai menerapkan sistem pendaftaran secara online, namun tetap menyediakan bantuan kepada calon siswa yang kesulitan. Salah satunya adalah SMPN 2 Rangkas Bitung. Kepala Sekolah SMPN 2 Rangkas Bitung Haryanto mengatakan bahwa pihaknya sudah menerapkan pendaftaran online sejak tahun lalu, tetapi tetap membantu calon siswa yang datang langsung ke sekolah. Hingga saat ini jumlah pendaftar sudah mencapai 435 orang. Pendaftaran online kemudian nanti diikuti dengan itu pemberkasannya offline. Sementara itu SMKN 3 Rangkas Bitung juga menerapkan sistem pendaftaran secara online, namun proses verifikasi data tetap dilakukan secara langsung atau offline. Kepala SMKN 3 Rangkas Bitung Rere Yoselin menyebutkan bahwa banyak data yang tidak sesuai sehingga perlu diverifikasi ulang. Online dulu, baru kita verifikasi data berkas disandingkan dengan yang online. Jadi offline dengan online. SMKN 3 Rangkas Bitung tahun ini hanya menerima 216 murid baru sesuai dengan daya tampung 6 rombongan belajar. Namun hingga kini jumlah pendaftar telah menembus angka 600 orang lebih. Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak menyerahkan kebijakan jumlah penerimaan siswa baru kepada masing-masing sekolah, menyesuaikan dengan daya tampung dan kesiapan fasilitas. Diharapkan proses penerimaan murid baru di Kabupaten Lebak dapat berjalan lancar dan tetap mengakomodasi kondisi sosial masyarakat setempat. Dari Lebak, Jalia Winarti, RRI Banten melaporkan. Pemerintah Kota Cilegon dongkrat pendapatan dari pajak dan retribusi sebagai modal pembangunan. Berikut laporan Rohmanuddin.
Sekarang kan aset udah ada tapi nggak produktif, karena nggak dipakai. Akhirnya nggak ada retribusi, nggak ada pajak yang masuk, kayak gitu. Jadi intinya optimalisasi itu perlu. Pemerintah Kota Cilegon akan terus berupaya mengoptimalkan organisasi perangkat daerah atau OPD Pemkot Cilegon yang bisa menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD dan retribusi untuk pembangunan Kota Cilegon, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah atau BPKPAD, Dinas Perhubungan atau Dishub, dan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robinsar menyatakan terkait pajak dan retribusi pihaknya akan terus menggenjot OPD terkait agar bisa meningkatkan PAD maupun retribusi untuk Kota Cilegon. Terkait hal tersebut, Robinsar mengaku terus melakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti salah satunya Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon terkait retribusi sampah dan Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon terkait retribusi parkir dan lain sebagainya. Menurutnya, terkait pajak dan retribusi gak harus bernilai besar. OPD terkait diminta mampu mengoptimalkan pajak dan retribusi yang kecil itu untuk pembangunan Kota Cilegon. Sampah, pajak, kayak gitu tuh maksudnya yang tanda kutip walaupun kecil ya, tapi maksudnya kan dari yang kecil ini kalau kita optimalisasikan yang besar juga gampang ketariknya gitu. Tapi yang kecil-kecil ini kayak aset-aset yang terbengkalai, insya Allah ke depan juga kita lagi komunikasikan nih lahan yang Bagendung, yang pengolahan limbah itu kita akan dengan pihak ketiga kan supaya aset yang ada itu bisa produktif. Selain mengoptimalkan pajak dan retribusi, lanjut Robinsar, pembangunan Kota Cilegon dalam RPJMD tahun 2025-2029 pihaknya telah melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan Pemkot Cilegon yang bersifat seremonial, di mana kata Robinsar berdasarkan hasil rasionalisasi itu tahun 2025 ini saja pihaknya mampu mengurangi anggaran 20 hingga 40 miliar rupiah. Tidak menutup kemungkinan, lanjut Robinsar, pihaknya tahun 2026 juga akan melakukan hal yang sama untuk mendukung program efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Jadi kalau bicara belanja itu ya, tadi sih berpacu dalam Impres Presiden ya, perihal efisiensi. Kami pun akan tahun depan juga masih sama, efisiensi kami akan perketat juga ya. Maksudnya hal-hal yang sifatnya seremonial juga kita akan kurangi. Alhamdulillah tahun ini pun sebenarnya lumayan tuh. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Komisi 1 DPRD Kota Serang meminta agar pelayanan publik pada OPD ditingkatkan untuk mencapai indeks pelayanan publik yang optimal. Pada forum konsultasi publik yang digelar pemerintah Kota Serang di Hotel Wisata Baru hari ini, selengkapnya dilaporkan Lucy Astari. Agar lebih serius, tapi di sisi lain kalau kemudian OPD itu berhasil memberikan pelayanan publik prima, maka juga harus diberikan reward. Forum konsultasi publik yang digelar pemerintah Kota Serang di Hotel Wisata Baru pada hari Rabu 26 Juni 2025 menjadi ruang refleksi atas kinerja sejumlah OPD. DPRD memanfaatkan momentum ini untuk mendorong perbaikan sistem layanan secara menyeluruh, termasuk penguatan pengawasan dan inovasi digital. Komisi 1 DPRD Kota Serang Ridwan Ahmad mengatakan pelayanan publik di Kota Serang mengalami kemajuan dalam indeks kepuasan masyarakat berdasarkan data BPS dari tahun 2019 hingga 2022. Meski demikian, ia menilai belum semua unit layanan meraih predikat prima. Ya, kalau kita lihat datanya ya yang 2022 dari Bapeda, dari BPS, ketika 2019, 2020, 2021, 2022 ya. Ini kita lihat bicara data ya. Itu sudah ada pertumbuhan indeks kepuasan masyarakat ya. Walaupun harus ditingkatkan karena kita belum seluruhnya memiliki predikat A dalam indeks pelayanan publiknya ya, baru hanya di Sucapil ya atau beberapa layanan yang lain, tapi yang lainnya belum dioptimalkan. Berdasarkan survei KNPI, RSUD dan Satpol PP tercatat sebagai 2 OPD dengan indeks pelayanan publik terendah. Ridwan menegaskan Komisi 1 akan segera memanggil OPD terkait untuk rapat kerja guna mencari solusi. Ia menekankan perlunya komitmen semua pihak agar layanan publik menjadi lebih baik dan responsif. Kami DPRD akan concern ya kepada public service. Kenapa? Karena ini adalah ujung tombaknya pembangunan. Ridwan menyebut ada 3 hal yang menjadi fokus Komisi 1 dalam mengawal peningkatan pelayanan publik. Pertama adalah penerapan digitalisasi, kedua menciptakan ekosistem layanan yang terintegrasi, dan ketiga mendorong inovasi yang konkret. Ia mencontohkan pelayanan ideal seharusnya memungkinkan warga mendapatkan dokumen penting secara otomatis dengan sistem online tanpa harus bolak-balik ke berbagai instansi. Ia menyebut 2026 sebagai target awal penerapan skema tersebut, dengan harapan program ini sudah mulai dirancang dalam perencanaan anggaran mendatang. Peningkatan pelayanan publik di Kota Serang tidak bisa hanya dibebankan pada satu lembaga. Komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon terus mendorong pelaku usaha untuk melek digital. Berikut Bahtiar Rahadi melaporkan. Jadi ada digital marketing, kami juga latih mereka juga, terus mungkin dari kemasan ya, terutama kan kalau misalnya untuk segmen pasarnya perusahaan itu biasanya mereka itu ingin yang kemasan itu lebih baik lah. Dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon terus mendorong transformasi digital dan fasilitasi pelatihan bagi pelaku usaha mikro. Langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkuat posisi UMKM di pasar lokal dan nasional. Kepala Dinkop UKM Cilegon, Didin S. Maulana menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan akses pelatihan gratis bagi ratusan pelaku UMKM. Pelatihan tersebut mencakup digital marketing, pembuatan kemasan produk, desain label, serta pelatihan manajemen usaha berbasis digital. Jadi ada kemasan juga kita latih dalam membuat kemasan yang baik, dan itu juga kita desain. Jadi kita gratiskan untuk desainnya, bahkan 200 produk itu kita gratiskan free ya. Jadi kita cetak, kita desainkan, mereka gunakan, selanjutnya mereka mencetak sendiri kalau memang dia ada kemasan yang bagus. Selain itu, Dinas Koperasi juga memberikan fasilitasi legalitas usaha seperti pendaftaran NIB, PIRT, sertifikasi halal, dan MD BPOM secara bertahap tanpa dipungut biaya. Hal ini dilakukan agar produk UMKM siap masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk ke pengadaan pemerintah dan mitra perusahaan. Untuk memperkuat akses digital, Pemkot Cilegon juga telah meluncurkan aplikasi Puja Sagon atau Pusat Belanja Khas Cilegon yang tersedia di Play Store. Melalui aplikasi ini, produk UMKM bisa langsung dipesan dan dibayar secara digital melalui sistem KRIS. Dengan pendekatan digital dan pelatihan intensif, Dinas Koperasi menargetkan terciptanya UMKM yang mandiri, profesional, dan mampu bersaing di era pasar terbuka. Dari Kota Serang, Bahtiar Hadi melaporkan. Balai Latihan Kerja BLK Kota Tangerang kembali membuka pelatihan keterampilan di bidang teknologi informasi. Kali ini pelatihan web programming untuk Angkatan 1 resmi dibuka dan akan diselenggarakan BLK Kecamatan Cibodas. Program pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan dasar hingga menengah dalam pengembangan web. Hal ini guna membuka peluang kerja yang lebih luas di era digital. Pendaftaran dibuka pada 24 Juni hingga 9 Juli 2025. Sedangkan pelaksanaan pelatihan dimulai pada 14 Juli sampai 16 Agustus 2025. Ketua BLK Kota Tangerang Yasin Surya menyampaikan pelatihan ini untuk mencetak talenta digital baru di bidang teknologi informasi. Ia berharap lulusan pelatihan ini mampu bersaing di dunia kerja dan bisa membantu peluang baru di sektor digital. Disambut keluarga, jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang merasa haru dan senang bisa pulang dari Arab Saudi dengan selamat. Sebanyak 389 jemaah haji Kabupaten Pandeglang tiba di halaman pendopo Bupati pada Rabu 25 Juni 2025. Berikut Ridwan Maulana melaporkan. Alhamdulillah nyampe di sana itu tidak ada kendala apa-apa, semuanya lancar. Sebanyak 389 jamaah haji asal Kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 33 tiba dengan selamat di halaman pendopo Bupati Pandeglang pada Rabu siang 25 Juni 2025. Kedatangan mereka disambut haru keluarga yang telah menunggu. Para jamaah yang baru saja melaksanakan ibadah haji ini pun tampak penuh syukur, tak sedikit yang langsung memeluk keluarga mereka dengan tangis haru. Salah satunya adalah Lukman Hakim, jamaah asal Kecamatan Labuan yang mengaku sangat bahagia bisa kembali ke tanah air dengan selamat bersama istrinya. Menurut Lukman, cuaca yang panas di sana menjadi tantangan terbesar selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini, di mana suhu di Mekah dan Madinah sampai mencapai 50 derajat Celcius. Meskipun begitu, dirinya dan jamaah lain tetap mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Perjalanannya pertama itu kaget juga sih mau berangkat, kaget takut ini, takut itu ya. Alhamdulillah nyampe di sana itu tidak ada kendala apa-apa, semuanya lancar. Itu yang orang ngomong gitu-gitu nggak ada sebenarnya, cuma asal kita berdoa, baca istighfar, banyak istighfar, insya Allah akan lancar semuanya nggak ada halangan. Senada dengan Lukman, Siti Nuriyah, jamaah asal Kecamatan Cimanggu juga menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji. Siti menyampaikan apresiasinya atas pelayanan konsumsi selama ibadah.
yang mana makanan rutin disediakan 3 kali sehari lengkap dengan buah dan air mineral. Bahkan di beberapa lokasi menurutnya kerap mendapatkan tambahan makanan dan minuman dari relawan maupun organisasi sosial di Arab Saudi. Alhamdulillah saya pribadi, saya ibadah di sana lancar, berkah, nikmat. Kepulangan gelombang kedua jemaah haji asal Pandeglang ini menandai bagian dari proses pemulangan jemaah haji asal Pandeglang yang dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga awal Juli mendatang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan. Informasi dari dunia olahraga, 3 wakil Indonesia tidak akan tampil dalam turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 750 Japan Open 2025 di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang pada 15-20 Juli mendatang. 3 wakil merah putih tersebut yaitu ganda putri pasangan Apriani Pebri dan Rachel Melisa serta pasangan ganda campuran Maulana Indah. Meski demikian belum ada keterangan resmi dari PBSI terkait absennya ketiga pasangan itu. Berdasarkan data terkini dari situs resmi BWF, Indonesia memiliki 13 wakil yang tercatat akan tampil dalam turnamen tersebut dari 5 sektor, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Sekian warta berita saat ini. Sistem penerimaan murid baru SPMB di Kabupaten Lebak masih dilaksanakan secara offline. Pemerintah Kota Cilegon dongkrak pendapatan dari pajak dan retribusi sebagai modal pembangunan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.